Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Eh, Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Arsan Kumalajaya, salah satu peserta Latsar Angkatan 4 tahun 2024 di Politeknik Negeri Samarinda. Eh, Baik, pada pertemuan kali ini eh, kita akan melakukan kegiatan benchmarking bersama Ibu Chairi Nur Insani terkait eh, rencana pembelajaran semester untuk melihat RPS dari Universitas Sulawesi Barat dan kami harapkan agar bisa diberikan masukan-masukan terkait RPS yang ada di Unsulbar kepada eh, RPS kami yang ada di Politeknik Negeri Samarinda. Nah, namun sebelum itu nanti kami akan memperkenalkan terlebih dahulu terkait RPS kami. Jikalau ada yang bisa diberikan masukan terkait komponen-komponen dari RPS kami sangat mengharapkan masukan tersebut pada Ibu Chairi Nur Insani dari Universitas Sulawesi Barat. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu, Bu. Baik, Bu. Apakah sudah kelihatan RPS yang saya share screen? Iya, sudah Pak. Oke, baik. Sini ini adalah contoh RPS dari prodi kami, khususnya di prodi Teknologi Rekayasa Komputer Politeknik Negeri Samarinda. Di halaman pertama ini terkait dari eh, KOP tentang institusi kami, yaitu Politeknik Negeri Samarinda, yang formulir ini berdasarkan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Jadi di halaman ini terdapat eh, nama formulirnya, formulir RPS, terus ada kode mata kuliah dan ada standar proses pembelajaran, di mana prosesnya itu ada 5 proses: perumusan, pemeriksaan, persetujuan, penetapan, hingga pengendalian. Dan ada beberapa komponen penanggung jawab hingga komponen-komponen. Nah, di halaman berikut terkait rencana pembelajaran semester. Di prodi kami ini untuk rencana pembelajaran semester itu kami terbagi masih menggunakan metode manual. Jadi kita masih menginput di Office Word, terus membuat tabel lalu mendeskripsikan untuk kolom nama kolomnya dan isi dari kolom tersebut. Jadi di sini ada identitas mata kuliah di RPS, ada mata kuliahnya apa, kodenya, semesternya, SKS-nya, hingga nama dosen pengampu. Kebetulan di sini saya diberi amanah untuk membawakan materi jaringan komputer yang sekarang di kurikulum baru itu namanya administrator jaringan. Jadi di mata kuliah ini eh, proses RPS yang di kurikulum lama itu masih menampilkan di capaian program studi masih menampilkan pengetahuan dan keterampilan khusus. Sedangkan kita ketahui bahwa ada beberapa komponen selain pengetahuan, ada juga sikap dan keterampilan umum. Lanjut di capaian pembelajaran mata kuliah, terus ada kemampuan akhir yang diharapkan, hingga metode penilaian dan daftar referensi. Daftar referensinya kami pun masih menggunakan referensi tahun 2002 hingga 2006. Jadi eh, ini terkait dari eh, apa yang ada di dalam RPS kami. Untuk mohon maaf, ada sedikit kendala teknis. Untuk yang ada di eh, halaman berikut itu terkait komponen-komponen dari RPS. Jadi di komponen-komponen dari RPS ini ada kolom minggu, minggu keberapa, terus kemampuan akhir yang diharapkan, ada juga bahan kajian, ada metode pembelajaran, ada waktu, ada pengalaman belajar,
ada indikator, ada bobot penilaian dan referensi. Jadi ini adalah isi dari komponen-komponen kolom yang ada di RPS kami. Hingga jadi dituliskan mulai dari minggu ke 1 hingga minggu ke 16. Nah, ini minggu ke 16. Dan terakhir itu di halaman terakhir penandatanganan oleh yang mengetahui. Jadi yang mengetahui di sini ada ketua jurusan, ada ketua prodi, hingga penanggung jawab mata kuliahnya. Oke, baik. Itu saja mungkin penyampaian dari RPS kami. Jadi kami harapkan kepada Ibu Iin Chairi Nur Insani eh, agar dapat membantu kami memberikan masukan-masukan terkait dari RPS yang kami kembangkan. Namun sebelum itu telah hadir juga Ibu Asmaul Husna dari kampus di Universitas Bima, dan juga nanti insya Allah akan membantu untuk memberikan masukan kepada kami terkait dari rencana pembelajaran semester. Baik, mungkin ada yang bisa di-share Ibu Iin, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin kalau untuk masukan dan saran saya belum punya apa ya ke ranah situ ya, apa tugas untuk ke ranah situ ya, karena itu kan dari prodi masing-masing tergantung dari akreditasi ataupun dari acuan yang ada di prodi masing-masing. Nah, saya sharing dari sisi kami di Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat, RPS itu berdasarkan dari akreditasi LAM Infocom. Jadi saya sharing terlebih dahulu RPS dari kami. Saya izin share screen ya, Pak Arsan. Baik, Bu, baik. Apakah sudah terlihat Pak Arsan RPS dari kami? Eh, iya, Bu, sudah kelihatan RPS. Baik, jadi template RPS dari Fakultas Teknik Program Studi Informatika Sulawesi Barat ya seperti ini Pak. Ada kop di bagian atasnya yang menjelaskan tentang Fakultas Teknik, kemudian nama kampus dan nama mata kuliah. Kemudian ada kode mata kuliah dan rumpun ilmu. Nah, kemudian ada otoritas yang pengembang RPS-nya. Di sini ada atas nama dengan Ibu Nahya Nur sebagai pengembang RPS dengan Bu Nur Hikmah. Nah, ketua kelompok keahliannya itu diketuai dengan Ibu Ardita Irianti, kemudian Kapro untuk kepala program studi, ini program studi lama atas nama Bapak Muhammad Fahmi Rustan. Kemudian di RPS kami dijelaskan tentang deskripsi mata kuliahnya. Jadi mata kuliah ini menyangkut tentang apa saja yang akan dibahas di dalamnya. Nah, untuk mata kuliah data mining, mata kuliah yang saya ampu ini menyangkut tentang bagaimana konsep data mining dari data processing, klasifikasi, clustering, asosiasi, dan sebagainya. Nah, kemudian pada mata kuliah ini ada beberapa algoritma yang digunakan, yaitu algoritma pada klasifikasi dan clustering. Nah, pada kolom capaian pembelajaran, nah di CPL ini eh, kita menggunakan akreditasi ya, atau capaian pembelajaran berdasarkan dari LAM Infocom. Jadi acuannya memang dari LAM Infocom. Jadi CPL 09 ini
isinya yaitu mampu mengidentifikasi kebutuhan serta implementasi dan evaluasi sebagai solusi multiplatform dengan pertimbangan berbagai algoritma, merupakan CPL 09 yang acuannya dari Lam Infocom. Nah, kemudian CPMK-nya, CPMK turunan dari CPL, jadi harus sinkron antara CPMK dan CPL-nya, Pak Arsan. Baik, Bu. Kemudian di bagian pustakanya menggunakan satu buku acuan, bisa menggunakan artikel-artikelnya. Jadi di pustaka ini kita tidak eh, apa ya menentukan harus dari buku acuan, tapi juga dapat dilihat atau referensinya dapat menggunakan berbagai jurnal atau literatur terkait dengan data mining. Tidak acuannya tidak hanya dengan buku saja. Nah, kemudian di halaman selanjutnya ada kolom yang mendeskripsikan tentang CPL atau CPMK. Sub dari CPL itu yaitu yang pertama ada CPMK 1. Nah, di dalam tabel ini untuk CPMK yang pertama itu dalam taksonomi Bloom dia berada pada pemahaman tentang konsep dari data mining. Kemudian berlanjut ke taksonomi Bloom sampai dapat membuat atau dapat mengimplementasikan bagaimana algoritma tersebut di contoh kasus kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada di halaman selanjutnya ada rubrik penilaian. Di rubrik penilaian ini sudah jelas untuk CPMK yang kita berikan ada rubrik penilaian dari CPMK tersebut. Nah, kalau di data mining ini base penilaiannya berdasarkan dari capstone project yang diberikan. Jadi ada project yang diberikan untuk mahasiswa seperti contoh kasus sehari-hari atau permasalahan yang mereka hadapi yang dapat terselesaikan dengan algoritma, semisal algoritma clustering ataupun algoritma klasifikasi. Nah, untuk tugas rencana mahasiswa, bentuk tugasnya dapat dilihat di tabel ini ya, rencana tugas mahasiswa. Jadi untuk RPS di program studi informatika Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat, semua sudah terinci dari mulai acuan pembelajaran sampai dengan rubrik tugas yang akan diberikan Pak Arsan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan tentang RPS yang ada di Universitas Sulawesi Barat, program studi informatika Fakultas Teknik. Baik, Bu. Cairi Nur Insani, terima kasih atas masukannya. Jadi, bisa saya simpulkan, Bu, dari RPS yang ada di Universitas Sulawesi Barat ini, selain dia menyusun RPS, ada pula tambahan rencana tugas ya. Jadi, di rencana tugas ini bisa dirincikan dan pembuatan dari CPL CPMK-nya itu harus saling sinkron atau saling berkesinambungan untuk bisa melahirkan susunan-susunan dari apa saja bahan kajian yang akan disampaikan yang berkaitan dengan pembahasan dari target capaian lulusan untuk mata kuliah yang akan diampu. Sangat sangat menarik, Bu. Kebetulan di kami juga itu kami harus mempelajari bagaimana cara menyusun CPL dari dan juga CPMK tersebut. Adapun juga yang kami ikuti ini masih menggunakan kurikulum lama, sementara edaran berdasarkan peraturan terbaru itu kami diminta untuk mengikuti kurikulum terbaru MBKM, yaitu berdasarkan kurikulum OB. Jadi basisnya sudah lebih basis ke proyek. Dan kami ini Politeknik Negeri Samarinda juga memang fokusnya eh, di pendidikan apa? Pendidikan vokasi memang lebih basic kebanyakan di praktek dan daripada teori. Oleh karena itu
salah satu dasar dari penyusunan RPS ini menjadi bahan pertimbangan kami untuk menyusun juga rencana tugas yang bisa kami sampaikan ke dalam bentuk RPS kami. Terima kasih banyak Bu saran dan masukan dari Ibu Chairi Nur Insani dari kampus Universitas Sulawesi Barat, khususnya di Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik. Baik, Saya izin stop share ya, Pak Arsan. baik Bu. Baik, ini kebetulan telah hadir juga Ibu Asmaul Husna dari kampus Polme Vardam. Mohon izin Bu, kalau boleh diperkenalkan terkait dari kampusnya dan mohon masukan-masukannya juga terkait dari pengembangan RPS agar eh, ada saran-saran dari kampus Ibu Asmaul Husna yang bisa kami ambil untuk pengembangan dari RPS dari Politeknik Negeri Samarinda. Baik Bu, silakan Bu. Terima kasih Pak Arsan. Izin perkenalkan, saya Asmaul Husna dari Teknik Medika Farhusada Taram, program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Terkait dengan masukan yang akan saya sampaikan untuk rencana pembelajaran semester di kampus kami itu tidak jauh berbeda dengan dari Ibu Hairi Nur Insani tadi. Namun saya ingin menyampaikan saran terkait dengan pelaksanaan penelitian dan PKM. Apakah dari kampusnya Bapak ini apakah dari kampusnya Bapak ini ada kewajiban atau kewajiban untuk menerapkan penelitian dan penmas dari dosen yang membawakan mata kuliah, misalnya yang dijelaskan tadi oleh Ibu Hairi Nur Insani dari CPL ini kan turun ke CPMK, nanti CPMK akan turun ke sub CPMK. Nah, di sub CPMK itu kan dibawakan di beberapa pertemuan. Nah, apakah di beberapa pertemuan itu terkait dengan materi yang diajarkan ada kaitannya dengan roadmap penelitian dosen, baik itu penelitian atau penmas, seperti itu. Kalau kami di kampus, kebetulan kami juga di bawah naungan LAM Infocom, baru saja kami mengadakan akreditasi di mana asesornya itu menyarankan setiap RPS itu setiap dosen harus materi yang diajarkan harus berkaitan dengan penelitian dan PKM-nya. Seperti itu. Baik, baik Bu. Terima kasih banyak atas masukan dan sarannya dari Ibu Asmaul Husna dari Politeknik Medika Farma di daerah eh, Lombok ya Bu, di Nusa Tenggara Timur ya, Nusa Tenggara Barat ya. Oke, Iya, terima kasih Pak. ya Bu. Baik, terima kasih atas masukan-masukannya. Kalau dari Politeknik Negeri Samarinda ini, kebetulan di prodi kami ini baru berdiri tahun 2017 dan baru menerima penerimaan mahasiswa baru itu di tahun 2019. Dan juga eh, angkatan lulusannya juga pun baru satu angkatan dan insya Allah tahun ini eh, tepatnya besok itu ada agenda wisuda untuk angkatan yang kedua. Jadi masih terbilang baru dan terkait dari administrasi pembelajaran pun masih dibilang cukup minim. Oleh karena itu, dengan dasar itu, kami dari Politeknik Negeri Samarinda, khususnya kami peserta Latsar CPNS, ingin mengangkat judul pengembangan rencana pembelajaran semester ini untuk mengembangkan RPS yang ada
di prodi ini walaupun masih menggunakan kurikulum lama. Jadi kami akan mengikuti kurikulum terbaru MBKM dan juga kurikulum internasional Cisco karena eh, tujuan dari pendidikan vokasi ini melahirkan lulusan-lulusan yang siap kerja baik itu di bidang nasional ataupun internasional. Oleh karena itu, dasar dari itu kami memperkuat administrasi khususnya di proses pembelajaran di rencana pembelajaran semester sehingga ada masukan-masukan dari ibu-ibu Chairi Nur Insani dari Universitas Sulawesi Barat dan juga Ibu Asmaul Husna dari Politeknik Medika Farma terkait dari RPS ini sangat membantu kami untuk mengembangkan RPS yang telah kami miliki. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Ibu-ibu telah hadir di agenda benchmarking kami, khususnya terkait pengembangan rencana pembelajaran semester. Boleh kiranya nanti di kami minta juga contoh format RPS dari ibu-ibu agar kami bisa coba mempelajari bagaimana untuk pengembangan RPS yang akan kami susun nantinya. Bagaimana Ibu Chairi Nur Insani dan Ibu Asmaul Husna? Baik Pak, nanti saya akan kirimkan. Baik, Bu. Terima kasih banyak Bu Asmaul Husna. Dan juga Ibu Chairi Nur Insani atas Nanti kesempatannya. saya akan kirim. Baik Bu Chairi Nur Insani, terima kasih banyak atas kesempatannya, waktunya, dan juga waktu luangnya telah hadir di agenda benchmarking ini. Eh, saya ringkas saja, saya tutup agenda kita, agenda benchmarking. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu-ibu. Izin saya live ya Bu. Oke, saya izin live juga ya Pak.